Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia oleh Romeni harus menyaksikan langsung momen memilukan saat timnas Jepang mendominasi laga pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu, oleh Romeni hadir secara langsung untuk mendukung perjuangan timnas Indonesia melawan Jepang. Striker yang kini bermain untuk klub Liga Belanda FC Utrecht ini terlihat duduk di bangku VIP SUGBK. Di media sosial terlihat ia sempat bertemu dengan beberapa legenda timnas Indonesia seperti Hamka Hamzah, Rocky Putirai, dan Oktomaniani. Tak hanya itu saja, oleh Romeni juga mendapatkan kesempatan istimewa untuk berbincang dengan Mahendra Aga Khan Thohir, putra sulung Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sayangnya pengalaman pertama oleh Romeni ini harus diakhiri dengan hasil yang kurang menyenangkan. Kehadiran pertama oleh Romeni di Stadion Utama Gelora Bung Karno bukan hanya disambut oleh semangat luar biasa dari para supporter, tetapi juga harus menyaksikan momen memilukan ketika Jepang mendominasi pertandingan. Dalam laga ini, penyerang berusia 24 tahun tersebut sempat menunjukkan ekspresi yang menarik ketika melihat gawang tim merah putih berulang kali dibobol oleh pasukan Hajime Moriyasu. Dari tayangan televisi terlihat jelas bagaimana pemain yang lahir pada 20 Juni 2000 itu menepuk dahinya saat menyaksikan nasib kurang beruntung yang dialami skuad Garuda. Ekspresi ini tertangkap kamera tepat ketika pertandingan memasuki menit ke-67. Kehadiran oleh Romeni memang telah menarik perhatian publik. Sebelumnya, sebuah foto yang menjadi viral menunjukkan striker kelahiran Belanda ini sedang menjalani tes medis di Rumah Sakit Cibubur. Tak lama setelah itu, Romeni terlihat di sekitaran Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ia tampak berjalan-jalan dan foto-fotonya pun tersebar di media sosial. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa ia mungkin akan menjalani proses naturalisasi. Hai Ole, welcome to Indonesia. Welcome to Indonesia. Kabar baik menghampiri timnas Indonesia karena akan kedapatan dua amunisi baru yang diproyeksi untuk U20, yaitu Dion Max dan Tim Geifens. Nama Dion Max dan Tim Geifens memang masuk rekomendasi pelatih timnas Indonesia U20 Indra Safri untuk diproses naturalisasi. Keduanya telah melakukan trial ketika Garuda Nusantara mengikuti ajang Thailand Cup 2024. Mereka pun membuat pelatih asal Sumatera Barat ini terkesan. Setelah menunggu lama, akhirnya Dion Max dan Tim Geifens bakal menjalani proses naturalisasi. Kepastian itu diketahui karena mereka telah salaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Double salaman bersama Tim Geifens dan Dion Max, pemain berdarah Indonesia yang punya komitmen untuk membela timnas Indonesia U20 hingga timnas senior, tulis Erick Thohir di Instagram. Sontak postingan ini disambut dengan sukacita oleh pencinta sepak bola tanah air yang menganggap timnas Indonesia bisa punya masa depan cerah. Sebelum Dion Max dan Tim Geifens, timnas Indonesia U20 juga telah diperkuat pemain naturalisasi Jean Revens. Selain itu, ada juga diaspora Welber Jardim. Adapun timnas Indonesia U20 akan menjalani turnamen Piala Asia U20 2025. Anak asuh Indra Safri masuk grup neraka bersama Uzbekistan, Iran, dan juga Yaman. Bek timnas Indonesia Kelvin Verdong memutuskan untuk membatasi aktivitasnya di media sosial walau punya banyak pengikut. Dia juga punya alasan kuat mengapa memilih jalan tersebut. Sejak memilih membela timnas Indonesia, popularitas Kelvin Verdong di media sosial meningkat drastis. Saat ini, pemain asal NEC Nijmegen itu punya lebih dari 1,4 juta pengikut di Instagram. Meskipun sangat populer di media sosial, Kelvin Verdong memilih untuk membatasi aktivitasnya. Tidak seperti banyak pemain timnas Indonesia lainnya, Verdong tidak banyak mengunggah foto di Instagram. Verdong juga sangat jarang membagikan aktivitasnya di Instagram Story atau di media sosial lainnya. Beberapa pemain Indonesia sangat aktif di media sosial, bahkan tidak sedikit pemain yang menerapkan fitur berlangganan bagi pengikutnya. Sementara bagi Verdong tidak memanfaatkan popularitasnya di media sosial untuk hal tersebut. Sejauh ini baru ada 17 unggahan foto atau video di akun Instagram milik Verdong. Ya, terkadang saya unggah sebuah foto usai pertandingan, akan tetapi saya tidak terlalu masuk di sosial media. Tentu saja saya melihat sosial media, tetapi saya tidak terlalu. Ketika saya berada di rumah, saya bersama keluarga dan hanya menghabiskan waktu bersama mereka. Saya tidak terlalu masuk dalam dunia media sosial, ungkap Kelvin Verdong.
Bek timnas Indonesia Rizky Ridho Ramdhani akhirnya buka suara soal absennya Messi Ilgers di skuad Garuda. Pemain FC Twente itu batal bergabung dengan pasukan Merah Putih usai tadi lepas klubnya karena pemulihan cedera. Messi Ilgers harus mengubur impian debut bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melawan Jepang karena dihantam cedera hamstring. Ridho lantas meminta supporter untuk tak mencaci bek berusia 23 tahun itu mengingat Messi Ilgers absen karena pemulihan cedera. Ya, mungkin kalau Messi absen kita harus support, jangan ada cacian atau apapun karena semua pemain yang ada di sini bakal beri yang terbaik untuk Indonesia, ujar Rizky Ridho. Pelatih timnas Indonesia Sintayong juga memberikan klarifikasi mengenai Messi Ilgers saat menjelang pertandingan melawan Jepang. Sintayong mengatakan bahwa dirinya bukan tidak memanggil Messi Ilgers, akan tetapi dari pihak klub memang tidak melepas sang pemain karena cedera hamstring yang belum sepenuhnya pulih. Marcelino Ferdinand, gelandang muda timnas Indonesia, mengungkapkan keinginannya untuk tampil membela Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Meski usianya masih 20 tahun, Marcelino merasa waktunya sudah tepat untuk berkontribusi dalam turnamen sepak bola bergengsi se-Asia Tenggara tersebut. Meski ia dipanggil Sintayong untuk ajang tersebut, namun sebagai pemain klub Liga Inggris Oxford United, Marcelino menghadapi kendala terkait status turnamen yang tidak masuk dalam kalender FIFA yang memerlukan izin dari klubnya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah mengonfirmasi bahwa ia berencana membawa skuad U22 untuk berlaga di Piala AFF 2024. Hal ini mengingat turnamen tersebut tidak terdaftar dalam jadwal resmi FIFA, sehingga klub-klub tidak diwajibkan untuk melepas pemainnya. Dengan kondisi ini, Marcelino harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak Oxford United agar bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Oxford United memiliki hak penuh untuk memutuskan apakah Marcelino dapat bergabung dengan timnas Indonesia pada periode non-FIFA Matchday. Marcelino yang masih berada di usia U22 merasa yakin bahwa ia memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam ajang tersebut. Marcelino juga menegaskan bahwa tampil di Piala AFF akan menjadi langkah penting dalam perjalanan karirnya, baik di level internasional maupun bersama timnas Indonesia. Saya tahu pelatih Sintayong akan menurunkan pemain U22 di Piala AFF dan usia saya masih pas untuk ikut serta. Saya ingin bermain dan meraih juara bersama timnas Indonesia khususnya di level senior. Namun itu tergantung pada izin klub karena Piala AFF bukan agenda FIFA, ujar Marcelino Ferdinand. Bintang timnas Jepang Takumi Minamino mengaku kecewa dengan kondisi rumput GBK. Pemain AS Monaco itu mengatakan bahwa kondisi rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno tidak merata. Sebelum laga Indonesia versus Jepang dimulai, sempat ada beberapa pengecekan oleh beberapa pengamat, mulai dari Coach Justin, Valentino Simanjuntak hingga Erick Thohir pun mengecek kondisi rumput di Stadion GBK. Mereka semua mengatakan jika rumput SU GBK sudah sangat siap menggelar pertandingan Indonesia versus Jepang. Namun pada kenyataannya, pemain Jepang Takumi Minamino merasa kecewa dengan apa yang dilihatnya terkait rumput GBK. Dia menilai rumput tersebut tidak merata. Ini tidak merata, tapi beberapa bagian yang agak lunak, ada yang memantul dan ada yang terasa seperti sesuatu akan terjadi jika saya melakukan tembakan, ujar Takumi Minamino. Selain soal rumput, Takumi juga menyampaikan soal perasaannya saat main di hadapan puluhan ribu supporter Indonesia. Dia mengaku takjub bisa bermain di stadion yang dipenuhi supporter skuad Garuda.